diskusi kita. Menguji tuduhan Dahlan dan Dipo. Pak Said kan sekretaris menteri ya. Kalau tadi kan yang di bawah Pak Said, yang Pak Said ceritain. 3 kali menteri. Ya. Berapa kali bayar UPT ke DPR? Saya tidak pernah. Tidak pernah. Tapi kementeriannya bayar? Tidak pernah. Kalau gitu bersih dong DPR. Enggak, pernah kejadian begini Pak. Saya hari ketiga jadi sesmen RDP di Senayan. Ya. Tahu-tahu ada pejabat Kementerian BUMN SMS saya, Pak, uang sudah saya transfer. Kemana? Ke rekening Bapak atas nama M. Said Didu. Di mana saya bilang? Di salah satu bank swasta. Ah, saya nggak punya bank rekening di situ. Terus saya kembali. Emang biasa begini? Biasa Pak. Loh, kok Anda tidak tanya ke saya? Kok Anda langsung transfer? Begini, saya bilang 2 minggu lagi ada penggantian pejabat, Anda siap-siap untuk saya ganti. Karena saya nggak suka. Itu terhadap Pak Said. Ya, enggak, pada saat saya masuk memang berarti ada pernah kejadian begitu. Kenapa? Karena dia bilang selalu Pak kita harus nyiapkan. Dulu katanya. Saya bilang berhenti. Tapi selalu harus menyiapkan untuk siapa? Untuk sekretaris menteri. Untuk dibawa ke RDP katanya. Ke RDP. Katanya dia. Kita kan nggak tahu juga. Ini kan begini. Ini ada menurut saya ini juga kita harus hati-hati. Ada siapa tahu ada bisnis penghubung. Bisnis penghubung maksudnya itu terjadi kong kali kong antara penghubung BUMN dengan penghubung yang mengatasnamakan lembaga lain. Ini bisa terjadi juga karena begini. Saya kadang-kadang juga kan saya banyak kenal. Saya birokrat yang agak gaul. Jadi saya banyak kenal teman-teman DPR. Banyak kenal anggota DPR. Kadang-kadang mengaku disuruh si A dan galaknya nggak ketulungan. Jadi kalau kita kurang gaul, maka bisa kita termakan. Nah, saya takutnya adalah orang-orang yang kurang gaul inilah yang banyak termakan. Ya, tapi selama Pak Said jadi sekretaris tidak pernah ada dropping ke DPR. Saya tidak pernah, tapi begini, canda-candaan kadang-kadang ada. Canda-candaan itu juga. Kalau udah jam 3 subuh, masa kita begaran 3 hari 3 malam bensin kosong? Ya sama-sama lah bensin kita kosong. Jawab aja begitu. Jadi maksudnya jangan ditindaklanjuti. Bos, kita bisa nggak kita ngopi-ngopi? Ya udahlah, kan ada kopi di luar tuh, kita ngopi di luar lah. Jadi maksudnya jangan sama sekali buka ruang untuk ketemu. Apa ada aja pergantian undang-undang zaman Pak Said? Ada. 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 Ada dana untuk DPR? Saya ikut membahas beberapa undang-undang. Ya. Yang terkait dengan perkereta apian, ke bandar udaraan, Minerba, saya ikut. Enggak, ada dananya enggak? Saya tidak pernah karena bukan saya kami hanya pendamping dari kementerian lain. Tapi saya melihat sih, saya kemarin ikut membahas undang-undang industri pertahanan. Kebetulan saya ditugaskan oleh Kementerian Pertahanan. Tidak ada tuh. Jadi maksud saya begini, ini kalau sempat kepancing, maka yang terjadi itu iseng-iseng berhadiah, itu bisa jadi. Iseng-iseng berhadiah ini bisa jadi. Tapi begini, bahwa begini di DPR, mohon maaf teman-teman DPR, begini, kalau orang baik datang ke DPR, maka yang tinggal dalam ruangan adalah orang baik. Karena mereka mau belajar, mau berdialog. Tapi kalau orang yang biasa diperas mau datang ke DPR, maka yang orang baik keluar. Karena nggak ada substansi yang didengar. Disuruh ditanya juga nggak bisa jawab. Jadi maksud saya begini, perbanyak orang baik di DPR dan perbanyak orang baik di BUMN, perbanyak orang baik di birokrat. Yang bisa berdebat, yang bisa menyampaikan pemikiran sistematis. Jangan selalu cari pintu belakang. Terus terang Pak, birokrat ini kalau pas ini dikit oleh DPR, maka dia cari pintu belakang. Langsung lapor ke bosnya. Padahal belum ada yang minta. Pak, kayaknya dia minta ini. Padahal belum tentu juga minta. Karena sudah capek aja. Benar. Jadi saya pernah 3 hari 3 malam. Jadi jawabannya DPR clear di mata Pak. Enggak juga. Enggak juga. Tapi enggak juga. Maksudnya begini. Kalau ada orang kotor masuk DPR, maka orang kotor DPR keluar. Tapi kalau orang bersih datang ke DPR, maka orang kotor DPR tidak keluar. Jadi hanya orang kotor yang suka ketemu orang kotor yang bisa bikin kotor negara ini. Nah, itu ada di birokrat, ada di DPR, ada di pengusaha. Ada tiga-tiganya. Jadi kalau Pak Said masuk DPR, orang kotor di DPR pada keluar semua. Saya melihat sih yang tidak bisa berdialog, pergi aja tuh. Nggak usah katanya, nggak ada gunanya. Tapi yang mau berdialog bagaimana caranya menyehatkan BUMN, bagaimana caranya ini, tinggal tuh Pak. Tinggal dalam.
Ini Pak Said gak mau ngaku, takut ikut terlibat. Saya orangnya biasanya ngomong apa adanya, nggak ada jadi memang yang saya alami itulah. Dan begini Pak, kadang-kadang juga kerasnya kayak apa. Jadi saya bilang sering ke DPR, kalau Anda masuk ke DPR maka bersiap-siaplah bahwa teman-teman DPR mengambil dua Asmaul Husna, Maha Kuasa dan Maha Tahu. Dan bersiap-siaplah Anda memegang Maha Sabar. Itu yang kita harus. Jadi betul-betul tertindas lah, Pak. Saya kadang-kadang terpancing emosi juga. Kalau saya udah bilang, udah masuk masalah pribadi, tapi masih terus. Nah, kadang-kadang ya kalau udah capek juga kan, sebentar bos, kita skorsin dulu, kita selesaikan dulu di luar. Apa sih maksudnya tadi itu? Maksudnya, kalau ya diajak keluar. Ya ngobrol lah. Oh. Saya tidak ke Pak Junino. Beliau mantan Dirut Peruri yang pernah diajak makan sushi oleh DPR. Diajak atau diundang? Gimana ceritanya? Ya, mungkin saya cerita bagaimana saya di Peruri. Jadi saya ketika itu sebelum di Peruri, saya di KPK, salah satu deputi di KPK. Lalu diminta oleh Pak Said Didu dan Pak Menteri Sofyan Jalil waktu itu memilih jadi Dirut Taspen atau Dirut Peruri. Saya pilih yang kecil aja, gitu. Karena saya dulu pernah jadi direktur di BUMN dengan pengalaman. Peruri kecil? Dibanding Taspen maksudnya. Orang ya dia cetak aja uang kok kecil. Kecil. Skala asetnya kecil, labanya kecil. Dulu saya direktur di Indosat, tidak lama hanya 1 tahun. Kemudian diganti oleh menterinya. Ya karena cerita yang 10 kelompok itu. Saya cita-citanya saya tidak ingin kembali lagi ke BUMN. Tapi diberi kehormatan seperti itu, disuruh memilih, akhirnya saya pilih Peruri. Dan tidak, ya tentunya dengan satu misi, bahwa membersihkan Peruri. Saya dari KPK ditaruh di situ. Karena memang ada masalah. Nah, tidak ada masalah selama itu. Memang saya pernah diminta, seperti kata Pak Said Didu, oleh pejabat BUMN. Jadi sebelum cerita diminta oleh yang tadi, oleh pejabat BUMN, saya pernah diminta. Diminta? Ya. Setoran? Ya. Dan saya lapor ke Pak Said dan bilang. Bulanan atau 1 pukul, 2 pukul? Setiap RUPS. Waktu itu mau RUPS yang pertama. RUPS. Saya datang tagihan dari sana, saya SMS beliau, saya SMS Pak Menteri. Gimana nih, bayar nggak? Saya bilang gitu. Beliau bilang jangan dibayar. Saya datangin beliau yang meminta ke saya, Pak, kalau saya bayar, kita berdua masuk penjara. Mau Pak? Saya bilang gitu. Saya bilang, saya ngerti Pak Nino, saya ngerti. Nah, singkat cerita, nah terakhir waktu itu ada pembahasan undang-undang mata uang yang melibatkan Peruri. Karena Peruri tugasnya adalah salah satunya mencetak uang. Saya diundang, diminta ketemu di salah satu hotel oleh Ketua Panja RUU Mata Uang waktu itu. Lalu ya sampaikanlah. Sebenarnya cerita ini cerita sudah tahun yang lalu, bulan Maret, dan sudah pernah dimuat oleh 2 media besar, Tempo dan Gatra. Dan bahkan masih ada di internet sampai sekarang pun kalau dicari, Yunino Yahya Bursa Pasal. Nah, ketemu nanti cerita ini yang lengkap. Walaupun isi cerita itu bukan dari saya juga surprise. Kok isinya bisa detail seperti itu? Entah dari mana saya nggak tahu. Mungkin salah satu anggota yang bertemu waktu itu yang bercerita, saya tidak tahu juga. Nah, ketemu, lalu saya diceritakan bahwa ada 2 pasal yang belum disepakati oleh panitia. Dan pasal itu satu adalah siapa yang mencetak uang. Yang kedua siapa yang membeli kertas. Karena kertas uang ini juga bisnis nih. Ini tapi selama ini yang membeli Bank Indonesia, bukan Peruri. Ini bagian dari sistem kontrol, jadi Bank Indonesia membeli kertas, serahkan ke Peruri, Peruri cetak, Peruri kembalikan lagi ke Bank Indonesia yang berhasil dicetak maupun yang gagal. Jadi tidak ada yang hilang kertas-kertas itu. Lalu seperti apa? Kenapa? Gitu. Saya terima kasih kalau waktu itu juru bicaranya waktu itu bilang ini akan diserahkan ke Peruri pasal ini. Oh terima kasih saya bilang gitu. Padahal kalau diserahin ke Peruri berarti tidak ada cek lagi uang yang dicetak. Dari segi pembelian kertas. Saya sampaikan. Tapi idenya dari DPR sendiri ternyata. Walau alam. Jadi sampai ya Pak Alam
Ya, jadi saya sampaikan bahwa sebenarnya ini bagian dari prinsip atau kontrol sebenarnya kenapa kertas itu dibeli oleh Bank Indonesia, bagian dari kontrol. Nah, terus kenapa saya bilang ya ini keterangan beliau dan saya terima kasih saya bilang kalau memang diberi kepercayaan. Nah, terus bagaimana ya? Cerita panjang lebar putar-putar, akhirnya saya tanya Pak konkretnya apa? Saya bilang gitu. Ya ini kan Peruri diuntungkan kalau pasal ini dimasukkan. Share dengan kami keuntungannya. Cerita begitu. Oh jadi bagi untung. Nah, DPR bagi untung dengan Peruri. Kita rehat saudara.